Hadirin yang berhadir di ruangan baik yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, kami buka sesi Q&A atau tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Silakan. Yang pertama mungkin dari perwakilan DWP UIN Syahada Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI beserta Ibu Wakil Penasehat dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI. Salam dari kami, Bu. Love you full kepada Ibu semua. I love you too, Ibu. Terkait, iya, makasih Ibu. Terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang perempuan berkualitas dalam keluarga dan organisasi. Ini saya yakin semua kita di sini merasa ini adalah tema yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena kita semua perempuan pasti berkeinginan menjadi perempuan yang berkualitas. Baik itu kita sebagai istri di rumah ataupun kita sebagai anggota dalam sebuah organisasi, khususnya di Dharma Wanita Persatuan. Tetapi Ibu, saya melihat ada beberapa tantangan bagi perempuan-perempuan di mana eh, kita semua itu pasti ada berbagai permasalahan, misalnya masalah materi ataupun dana yang bisa mendukung kemampuan kita sebagai perempuan. Misalnya eh, perempuan atau kita mengatakannya sebagai ibu-ibu muda yang masih produktif yang masih mempunyai urusan untuk mengurus anak-anak di rumah yang barangkali masih kecil-kecil dan tidak satu dua ya Ibu. Kemudian ditambah lagi dengan urusan domestik Ibu. Urusan domestik kita tahu itu yang tidak pernah berhenti satu harian. Mungkin kalau satu hari itu ada 28 jam, 28 jam itu barangkali full bagi kita untuk mengurusnya. Apalagi ini dengan catatan ibu-ibu yang mengerjakan semuanya sendiri, Bu. Bukan ibu-ibu yang misalnya punya ART di rumah atau neni atau suster. Barangkali itu tidak banyak masalah ya, Bu. Tetapi masalahnya itu dia mengerjakan sendiri, mengurus anak, mengurus suami, domestik lah, Bu. Apalagi nanti dia mungkin ada juga yang bekerja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita tetap menjadi perempuan yang berkualitas dengan segala keterbatasan, baik itu keterbatasan materi ataupun apapun, sehingga bisa dukungan untuk berkualitas itu menjadi tidak terwujud. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi namanya siapa, Ibu? Oh iya, maaf Ibu, saya Nur Aziza. Kebetulan saya Wakil Ketua 2 dari Dharma Wanita UIN Syahada Padang Sidimpuan. Terima kasih Bu. Salam kenal, Bu Nur. Ibu, apakah langsung dijawab atau Iya, kayaknya langsung aja. Kayaknya Mbak Tanti mau jawab ini kali ya. Kan beliau juga sebagai ibu rumah tangga yang bekerja. Kalau saya kan ini Bu, kalau yang jawab itu yang menjalani itu lebih mantep, Bu Nur. Kalau saya cuma tahu teorinya aja, karena saya kan nggak kerja. Saya ini pengacara, pengangguran banyak acara. Mbak Tanti sok atuh, nanti aku tambahin deh. Oke. Eh, Terima kasih Bu Eni. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Aziza. Dari Bu Nur Aziza, saya bantu jawab. Mungkin ini bisa sedikit membuat masukan. Pertama, memang sangat complicated untuk case seperti ini, di mana kita sebagai wanita ingin aktif berorganisasi, namun di belakang kita ada urusan-urusan lain yang juga penting. Ini kita harus memotivasi diri kita dulu, Bu, gitu.
kita semangat gitu kan. Dan kita juga harus mempunyai skala prioritas Bu. Jadi hal mana yang mau kita lakukan dahulu nih, misalnya dalam keluarga yang lebih memerlukan perhatian itu di mananya dulu gitu kan. Misalnya untuk anak-anak, apabila memang tidak ada yang memerlukan bimbingan kita atau seperti sudah disiapkan sebelumnya untuk anak-anak, lalu kita juga jangan lupa juga untuk menyiapkan untuk keperluan Bapak, misalnya sarapannya dulu atau pakaiannya dulu atau apapun yang diperlukan Bapak untuk mendukung pekerjaan itu sudah kita siapkan. Lalu baru setelah itu kita kalau yang tidak bekerja, mungkin kita langsung kan kalau kita berorganisasi untuk kegiatan itu kan tidak harus setiap hari ya Bu. Untuk yang dapat disampaikan oleh Bu Eni juga tadi, kita juga bisa kalau mau rapat kita juga bisa dengan fasilitas Zoom atau dari ibu-ibu yang lain ada sedikit kelonggaran untuk wanita yang bekerja gitu. Jadi uh, pembagian waktu sih Bu itu intinya niat dan kemauan uh, dari diri kita juga dan dukungan dari suami. Dan seperti Ibu bilang, Bu Eni sampaikan tadi bahwa di balik wanita yang bahagia dan mandiri adalah laki yang open minded. Jadi apa yang kita lakukan di luar dalam berorganisasi tentunya juga membawa manfaat untuk diri kita, keluarga, dan yang lain agar diberikan izin oleh suami pun dan untuk terhadap kelangsungan anak-anak gitu memperhatikan sekolahnya ataupun makanannya sudah kita siapkan sebelumnya Bu. Jadi kita memang kalau jadi wanita itu kayak multi skill gitu Bu, bisa di dapur, bisa bekerja, bisa di organisasi. Mungkin itu seperti itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pasti ada tambahan lagi dari Ibu Eni, monggo Bu. Baik, terima kasih Oke Mbak Bu. Tati atas jawabannya. Baik, Ibu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Tanti tadi. Kalau Mbak Tanti tadi itu emang beliau kan kerja juga ya Bu. Kalau saya kan kerjanya sama ibu-ibu aja gitu ya, sama yang lain-lain yang nggak penting-penting itu. Jadi sok sibuk aja gitu ya. Ya, Ibu, saya paham betul apa yang Ibu sampaikan. Posisi dan peran kita yang diwajibkan, mau dipilih maupun nggak dipilih, itu kadang-kadang memberatkan. Ada undangan untuk DWP, tapi anak lagi sakit, ya nggak Bu? Tuh, rasanya kayak ditarik sana, ditarik sini. Mana nih yang perlu didahulukan? Apakah aku harus di rumah nungguin anakku, atau aku harus ketemu sama harus maksal gitu ya untuk ke acara DWP karena Bu Edi yang mau ngomong nih gimana dong nanti kalau aku dimarahin ketahuan kalau nggak datang misalnya misalnya ya Bu kalau saya seperti menambahi apa yang disampaikan oleh Mbak Tanti kalau mau happy kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk bisa menerima diri apa adanya Bu. Kalau di ilmu psikologi ada yang namanya mindfulness. Saya mempraktekkan itu karena saya dulu pun juga mengalami hal yang sama seperti Bu Nur Azizah bilang gitu ya. Bagaimana bingungnya saya menempatkan diri, memenuhi undangan. Aku nih mesti kerja, mesti keluar rumah apa enggak sih? Aku mesti begini apa enggak sih? Itu membingungkan kadang-kadang. Dan kalau kita enggak punya way out atau ilmu untuk bisa memilih ya, memutuskan mana yang terbaik, itu akan mengganggu kesehatan mental kita eventually pada akhirnya, ya kan? Jadi Bu, ada yang namanya mindfulness, bagaimana kita bisa menerima kondisi kita physically, mentally, saat ini, di sini, seperti ini, apa adanya, tanpa menilai, with no judgment whatsoever. Gitu ya Bu. Misalnya, oke, aku ini harus ke Padang Sidempuan. Harus ninggalin anak-anakku di Mandailing Natal. Bisa nggak ya? Anakku juga lagi masih kelas 3 SD, masih ke maksudnya kelas 3 SD. Nanti dia kalau pulang sekolah siapa? Nggak ada mbak di rumah. Nggak ada ART di rumah seperti Bu Nur bilang. Kira-kira nanti aku bisa nitip ke siapa ya?
Kalau misalnya pas dia pulang, biasanya yang jemput aku. Terus gimana nih? Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa memberikan support system kepada anak kita pada saat kita tinggalin, ya jangan dipaksa ditinggal, Bu. Ya, prioritas seperti yang Mbak Tanti bilang itu paling utama. Karena tugas kita di DWP ini kan nanti pengennya bermanfaat untuk keluarga dan anak-anak kan, pengennya begitu. Nah, kalau untuk dalam upaya itu aja terus kita jadi apa ya asal ninggal gitu aja ya nggak bijaksana juga ya. Artinya kalaupun misalnya bisa dipikirin way out-nya, ayo kita pilih-pilih. Cara penerimaan diri yang seperti ini, Bu, itu meringankan kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalaupun misalnya saya memilih untuk tinggal di rumah karena memang betul-betul saya sudah mengusahakan, tanya sana sini, minta tolong budenya, neneknya, tantenya anak saya misalnya untuk bisa nggak ya nungguin sebentar, jemput sama nungguin sampai aku pulang paling nggak lama kok sore juga udah pulang katakanlah karena perjalanannya kalau saya jam 12 perjalanan let's say ke Mandailing Natal berapa lama Bu? 2 jam, 3 jam? 1,5 jam. Satu Sekitar setengah jam. itulah ya. Jadi kira-kira asar lah udah sampai. Kalau misalnya ada, oke, mau nggak aku titipin nanti jemput anakku ya, nanti tungguin sampai aku pulang sampai asar ya. Gitu. Kalau ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya, itu nanti mempengaruhi banget ke kita, Bu. Percayalah. Jadi kalau misalnya kita sudah mindfulness, kalau misalnya toh ibu memilih tidak pergi ya dan memilih di rumah setelah berikhtiar nyari-nyari mengkondisikan support system untuk keluarga kita yang akan kita tinggal di rumah, kok belum bisa, ternyata nggak ada juga. Kalaupun kita nggak datang ke acara DWP, nggak ikut ke Padang Sidempuan, ibu tidak akan merasa bersalah. Dan itu akan mempengaruhi kita, kesehatan mental kita. Karena saya sudah berusaha maksimal, Bu. Saya sudah tanya-tanya, sudah mengusahakan untuk menyediakan support system untuk anak saya tinggal. Suami udah ngizinin nggak apa-apa deh nanti aku jajan beli di kantin di kampus misalnya. Nggak apa-apa dimasakin, nggak pulang makan siang di rumah, nggak apa-apa kamu pergi. Tapi anaknya nggak ada yang, tapi aku nggak bisa pulang jagain anak loh, misalnya bapak gitu. That's okay. Semua perlu dikomunikasikan. Nah, itu loh Bu, penerimaan diri ini penting. Dan ini juga penting juga penerimaan seperti ini ke ibu-ibu yang lain ya. Kita seperti yang saya bilang tadi, toleransi itu penting Bu. Orang kalau merasa kita terima kekurangannya, maksudnya kita terima kondisinya apa adanya tanpa menilai, alah Ibu Nur sok sibuk banget sih, nggak ngapa-ngapain juga gitu kok nggak mau. Kita sudah ngejudge duluan, bakal kapok Bu. Kalau kita misalnya, oke Bu Nur, nggak apa-apa deh, siapa tahu nanti di lain kesempatan ada yang bisa dititipin ya, atau diajak aja Bu anaknya kalau pas libur, katakan. Kalau misalnya nggak usia sekolah. Jadi sama-sama cari way out-nya. Saya paham betul itu Bu. Ini kalau konteksnya kegiatan yang nggak krusial ya, maksudnya nggak kerja kantoran. Kalau kerja kantoran kan pastinya Bu Nur juga sudah kesepakatan sama suami di rumah dong, gitu kan, sudah dibicarakan nanti aku boleh kerja nggak boleh. Terus anak-anak piye kan biasanya udah diatur, jadi nggak bingung lagi. Kalau sekarang misalnya tanya, saya pengen kerja tapi nggak ngerti caranya anak saya membaginya gimana, ya jangan, berarti ibu belum punya kemampuan untuk memanage. Kalau ibu sudah punya kemampuan memanage itu, insya Allah juga semuanya terkondisikan. Orang kerja itu, Bu, misalnya niatnya kita bekerja sebagai pendamping suami untuk bantu nafkah suami, ya. Kak Bu Nur Aziza tadi bilang nggak punya uang buat ART, misalnya uangnya ini. Tapi saya juga pengen berperan, misalnya untuk nambahin nafkah keluarga. You can do it at home, why not? Hari gini juga sistem dropship. Saya pernah jualan online loh, Bu, jangan salah ya. Dan saya lebih kaya dulu daripada sekarang. Artinya, Bu, there are so many way out gitu loh to be ya untuk berkontribusi ke keluarga apapun itu. Jadi don't ever feel guilty as long as you already make effort about it. Jadi kalau kita sudah berusaha, jangan pernah merasa bersalah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau memang bisa dikondisikan, ayo datang ke acara DWP. Kalau memang dikondisikan, aku bisa kerja di luar rumah, ya ayo kerja di luar. Suami mengizinkan, ayo aja. Gitu ya Bu, asal punya kemampuan, kesempatan dan kekuatan kemampuan untuk memanagenya itu penting Bu. Kadang-kadang kita kan over commitment. Jadi gini, saya pokoknya harus aktif di DWP. Biar Bu Rektor, istri Rektor sayang sama aku. Biar aku paling terdepan kalau ada apa-apa aku yang paling dipanggil katakanlah seperti itu. Ada yang kayak gitu, banyak jangan salah ya.
tapi lupa sama yang di rumah, nggak ditata, anaknya juga nggak dipikirin nanti pulang sekolah yang nyiapin makannya siapa gitu ya, terus piye gitu, anak persetujuan suami juga malah ribut gitu. Ini tuh demi masa depanmu yo Pak, misalnya. Ada yang suka ngeyel seperti itu. Ada Bu, jangan salah. Tidak, bukannya memberi pengertian bahwa ini begini, tapi oh, ada yang seperti itu. Makanya banyak sekali resistensi dari para suami karena memang kitanya sendiri sebenarnya yang belum bisa membawa diri. Gitu loh. Ya Bu ya, jadi kan kadang tuh, aduh, saya intermezzo sebentar Bu Nur ya. Kita pergi ke acara, pernah dong misalnya pergi ke acara DWP. Dapat izinnya udah susah. Ya udah deh anak-anak sama aku deh, misalnya bapaknya udah mau kayak gitu, kita berangkat dong ya sampai sana toh. Ternyata ada bazar yang nggak penting-penting dibeliin dengan uang yang nggak seberapa kita punya, maksa-maksain beli biar dianggap mentereng, biar dianggap punya, biar dianggap lah apalah apalah gitu ya, nggak dapat ilmu apa-apa, nggak dapat apa-apa, yang ada cuman capek gitu ya, di sana cuman gibah kanan kiri atas bawah. Kemudian pulang capek-capek pakai ngamuk-ngamuk segala karena kelelahan, uangnya habis minta lagi sama suaminya. Ya nggak bakal diizinin lagi, Bu. Ya, karena kita nggak punya kemampuan untuk memanage diri. Jadi ya yuk tantangannya ada di kita. Saya tahu apa yang Bu Nur rasain dan Ibu-Ibu rasain. Membagi waktu itu adalah suatu hal yang membutuhkan skill, trial and error, dan practice over and over ya, all the time. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Tapi praktis untuk mindfulness itu juga penting, Bu Nur. Nggak hanya masalah membagi waktu aja. Menerima diri sendiri apa adanya, kemudian mengakui kekurangan dan kelebihan kita apa adanya tanpa menilai. Itu adalah starting point, kalau buat saya pribadi ya, untuk bisa membuat saya lebih maju lagi. Oh, aku kurang di sini. Aku harus begitu. Aku nggak ngerti masalah ini. Aku harus harus banyak baca tentang ini. Aku kok belum terlalu ngerti masalah itu. Kayak gitu-gitu, ya. Aku kayaknya kok kurang sabaran ya, aku harus begini begono misalnya. Jadi dengan mengetahui itu, sadar diri, kita pun juga akan tahu what to do. Kira-kira seperti itu ya Bu Nur, apakah bisa diterima? Bisa ya Bu? Kalau bisa love-nya Bu, biar saya tahu kalau Ibu, oh oke, thank you. Terima kasih kasih, Ibu Bu. atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Baik, Semangat ya pertanyaan Bu. selanjutnya dari Stein Mandailing Natal, mohon Ibu agar pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya kembali bertemu dengan Ibu Eni. Ini yang kedua kali. Kalau dulu langsung Bu waktu pas di Palembang PSGA. Iya Bu. Iya. Aduh senang bisa ketemu lagi. Iya, Ibu nama alhamdulillah. siapa Nanti Ibu? mudah-mudahan ketemu lagi langsung di Stein Mandailing Natal mungkin ya Bu. Amin. Semoga Allah kasih kesempatan ya Bu. Amin. Ibu seperti yang Ibu nama siapa sih? Oh iya Bu Marlina Bu, nama saya Marlina. Ibu Marlina. Ya, dari Stein Mandailing Natal. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Ketua kami, bahwa kami adalah DWP yang terbentuk masih muda. Dan Yang milenial tadi ya Bu iya, ya? dengan anggota yang muda juga. Nah, terkadang Ibu, kebetulan saya juga salah satu anggota, tapi ya Bu di pengurus bagian ekonomi, ada sebagian mungkin kawan-kawan kita yang apa ya, yang tadi seperti istilahnya Ibu sebutkan tadi menyeh-menyeh gitu ya Bu ya. Bagaimana nih sebenarnya Bu menghadapi orang yang kalau diajak terlalu menyeh-menyeh dan lain sebagainya, ya mungkin karena muda tadi terlalu banyak menyehnya, dan saya juga masih merasa muda gitu ya, punya Oh berarti Ibu Marlina termasuk kaum menye-menye dong? terkadang Bu. Jadi Bu Apa-apa, Bu. terkadang menghadapi itu agak pusing. Kira-kira Bu tips dari Ibu gimana nih menghadapinya? Apa kita tinggal atau gimana Bu? Seperti itu ya Bu. Dari tadi Bu kita berpantun ria, jadi saya juga berpantun juga lah khusus Oh untuk cakep, silakan. iya, khusus untuk Ibu ini ya. Apa tanda kota Padang Sidimpuan? Cakep. Ada si Jornis destinasi wisata. Apa ada apa, Bu? hasil ya? Ada apa? Ada si Jorni Bu. Si Jorni. Yes. Iya Bu, Si si Journey. Iya, nanti Bu datang Jorni. kemari ya Bu.
Bu Ada Yuda IC aja Journey? kita kasih journey. Ya Bu, Iya, saya udah Bu, udah ke udah ya. journey. Curang. Jauh Bu, jauh. Sudah, ya curi start duluan ya Bu ya. Ayo lanjut Oke. lanjut Bu Marlina. Ya lanjut. Ada IC Journey, destinasi wisata. Apa tanda hasil maksimal dari sebuah pembinaan? Ada anggota yang sejahtera dan program yang menyala. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yuda, sok atuh dijawab dulu nanti aku nambahin. Ya, terima kasih Bu. Saya sedikit mengomentari aja Bu. Jadi sebetulnya kalau untuk kegiatan di Dharma Wanita kan nggak setiap minggu sebetulnya. Hanya 1 bulan sekali itu yang paling cepat ya gitu. Bahkan ada yang 2 bulan sekali. Sepertinya kita para ibu yang ada di rumah itu juga mau ibu muda, mau ibu yang udah agak sedikit muda gitu, sedikit. Itu pada dasarnya bisa membagi waktu kok Bu sebetulnya ya kalau untuk sebulan sekali gitu. Nah, hanya mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Ibu penasehat kita, bagaimana cara kita mengajak, bagaimana cara kita mengemas acaranya sehingga membuat orang tertarik dan memang dia berpikir itu manfaat untuk saya gitu. Nah, jadi kita cari untuk generasi emak-emak milenial tuh apa sih yang dibutuhkan, kegiatannya apa sih gitu. Terus kalau misalkan di UIN Syahada ini lebih banyak di atas jelita gitu ya. Misalkan tentang kesehatan menopause gitu. Menopause itu kan juga dibutuhkan gitu. Nah, ini juga bisa menjadi bagian acara yang menarik dan dibutuhkan oleh audiens kita yaitu para anggota Dharma Wanita. Dan cara mengajaknya mungkin itu yang paling terpenting. Saya kalau diajak sama Ibu Eni itu selalu mau karena apa? Cara mengajak beliau itu seperti mengajak ke adik, ke kakak atau seperti keluarga gitu. Tidak ada bentuk perintah yang membuat kita tertekan gitu ya, seperti itu gitu. Dan ketika ada 1 bulan sebelum dilaksanakan sebuah kegiatan itu, kita kan bisa memprepare. Oh, nanti dititipin dulu deh ke neneknya, kan cuman 1 kali doang kok sebulan gitu. Atau ternyata ada adik kita atau ada ponakan yang memang kita bisa percayakan untuk bisa membantu kita cuma 1 hari di dalam 1 bulan itu gitu. Jadi berpikirnya jangan sibuk banget ini Dharma Wanita, kemudian mengganggu domestik dan lain sebagainya. Kan acaranya juga hanya sesekali gitu, enggak sering gitu. Dan itu memberikan manfaat besar kepada kita. Saya salut Bu sama Stein Mandailing Natal nih, tepuk tangan dulu nih. Walaupun masih muda, itu tetap menyala dan juga banyak banyak kegiatan yang saya lihat sekarang itu juga 2 tahun loh, usianya 2 tahun ya. Usianya 2 tahun dan stylenya baru 6 tahun ya. Yep. Nah, ini tolong terus dijaga kekompakannya, kemudian kegiatannya yang tadi itu lebih pada konsep kekeluargaan dan acaranya banyak memberikan manfaat untuk kita yang membutuhkannya, artinya sesuai kebutuhan di masing-masing perguruan tingginya untuk ibu-ibu Dharma Wanitanya. Monggo Ibu, segitu aja nanti ditambah sama Ibu. Sama pertanyaannya tadi Bu Marlina nanya kalau ada anggota yang suka menye-menye, nggak suka gangguin, suka bikin suasana nggak enak, teh kumaha. Nah, itu sih kalau yang itu menye-menye faknya Ibu sebenarnya kalau menye-menye itu faknya Bu Eni sebenarnya kalau jawab menye-menye kan. Enggak, kita kalau saya Bu ngebayangin menye-menye itu peye-peye gitu. Ya. Udah menye-menye tuh yang suka gangguin tuh gimana tuh Ibu pengen tahu. Oh iya, gini Bu ya, dalam organisasi itu kan harus tercipta atmosfer yang membuat kita nyaman gitu ya, suasana yang membuat nyaman semuanya ya, sehingga mereka juga merasa merasa bahwa ini tanggung jawab bersama gitu, punya punya sense untuk melaksanakannya sebagai tanggung jawab bersama gitu.
apabila ada yang menye-menye dan mengganggu orang lain, kerja enggak misalkan ya, kalau kata Sunda mabu hihileudeunya gitu ya. Tapi mengganggu orang lain dan tidak bermanfaat gitu. Bahkan misalkan membuat api-api di setiap anggota gitu ya. Artinya tidak membuat nyaman lah dan tidak membantu apapun. Mohon maaf, secara tegas di Kementerian Agama Pusat juga kita yang seperti itu secara tegas oleh Ibu Penasehat dan kita semua berdasarkan kesepakatan dinonaktifkan gitu, karena yaitu daripada mengganggu dan menjadi toksik gitu, mohon maaf, lebih baik kita mencari yang lain yang lebih banyak memberikan dan menebar manfaat kepada semuanya itu. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu atas kasih jawabannya. Teh Hilda. Bu, Ibu Marlina apa bisa diterima? Siap Bu, menyala Ibuku. Keren kan? Jadi Bu, ada batas toleransi pastinya ya bagi orang-orang atau ibu-ibu yang Bu ini ngumpulinnya aja susah, tapi sekalinya ketemu ada aja nih yang kayak gini gitu rese banget, suka bikin kacau gitu, suka bikin manas-manasin gitu, ngomong sama di ibu itu ngomongnya kayak gini jelek-jelekin si ibu B, di depan ibu B jelek-jelekin ibu C, kayak gitu aja. Kalau ada yang seperti itu, kalau bisa diomongin baik-baik, Bu, jangan kayak gitu. Yuk, ayo bareng-bareng yuk kita kerja sama-sama. Kalau bisa dibilangin, alhamdulillah. Kalau enggak, Bu, sana, 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 sana. Kalau saya gitu. Jauh, 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 jauh. Kalau saya gitu, Bu. Ya, tinggalin aja. No problem. Kita nggak butuh orang. Waktu kita cuma sebentar ya. Ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Capek nanti Bu ngurusin orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau bisa dikasih tahu, direngkuh dengan baik, masih mau, alhamdulillah. Ayo bareng-bareng. Jangan begitu Bu, kita sama-sama bekerja. Saya jelek-jelekin sih Bu, itu nggak bisa kerja, anu gitu ya. Nggak apa-apa Bu, masing-masing orang memang punya kapasitasnya masing-masing. Yuk kita sama-sama belajar. Kalau orangnya terus berhenti jelek-jelekin orang, mau kerja baik-baik bareng-bareng, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau saya begitu Bu, ya. Capek nanti kita ngurusinnya. Baik, ada lagi kah? Baik, pertanyaan selanjutnya dari DWP IAKN Tarutung. Silakan Ibu sebut nama DWP PTKN, kemudian pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Ibu Pembina DWP. Terima kasih untuk materi yang sudah Ibu sampaikan. Sangat. Ibu Ibu nama Penasehat. siapa? Oh ya, nama saya Hana Ibu. Ibu Hana. Ya, dari IAKN Tarutung. Salam kenal Bu Hana. Salam kenal Ibu. Terima kasih untuk materi yang sangat memboboti kami, memberikan kami banyak pengetahuan dan pengalaman. And we really impressed because you deliver it as gracefully and happily. Oh, Thank you so much. I take it as a compliment. Thank you very much. Ya, Ibu, kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan tadi dari diskusi kami di grup DWP Tarutung, tetapi 2 diantaranya sudah ditanyakan, sehingga saya menanyakan satu lagi aja Ibu. Ketika Ibu sampaikan tadi bahwa program DWP itu harus berdampak kepada kampus dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, tidak boleh ada pemotongan ataupun pemotongan gaji dari gaji suami. Seperti itu Ibu. Yang kami alami itu adalah ketika kita memprogramkan, membuat kegiatan atau program kerja dari berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, dan yang lain gitu. Selalu itu bertanya dananya dari mana, anggarannya dari mana. Dan ketika mau diwajibkan sekian-sekian akan ada banyak pertanyaan dan diskusi dan lain-lain yang itu menyita waktu dan energi. Mungkin Ibu barangkali bisa memberikan strategi kepada kami, kira-kira bagaimana kami untuk memblow up kegiatan ini sehingga DWP ini semakin berdampak dengan tidak terlalu membebani atau gaji dari suami ataupun ekonomi keluarga begitu. Terima kasih Ibu. Baik Bu Hana, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, banyak pertanyaan memang seputar DWP. Kalau ini bottom line-nya tentang sumber dana ya. Sumber dana yang digunakan untuk program kerja. Kalau di DWP sekali lagi memang tidak boleh menggunakan dana dari institusi di mana kita berada. Misalnya dari IAKN Tarutung juga nggak boleh ngambil nyisi-nyisin Pak Rektornya terus ngambilin dana dari kampus, nggak boleh ya. Yang bisa kita lakukan kalau memang satu dulu deh. Satu, bidang ekonominya harus jalan, Bu. Ibu tanya kayak gitu karena DWP-nya belum punya pemasukan, ya kan? Yang ada kalau ada program kerja, yang ada suruh iuran. Pengurusnya suruh nyumbang, mau gerak apa aja suruh nyumbang. Sekali dua kali mungkin nggak masalah lah ya bagi istri wakil rektor, istri apa gitu. Tapi kalau terus-terusan, iya nggak mau Bu. Saya juga nggak mau dimintain duit terus-terusan sama Bu Hilda. Kalau setiap kali kerja terus minta uang gitu ya, minta sumbangan. Caranya gimana? Yang pertama bidang ekonominya harus jalan. Bu, contoh kanan kirinya Ibu. Dari Mandailing Natal sama Syahada udah punya bisnis usaha. Ada catering, ada apa air mineral, ya bener kan? Ada air mineral, kemudian ada depot air minum, ada PAUD, ada macam-macam yang bisa diusahakan. Satu hal yang pengen saya ngomporin Bu Hana dan ibu-ibu lain yang di PTKN, ibu nggak bakal kekurangan sumber daya dan market share. Yang pertama, ibu kalau bikin kantin di situ saya percaya Pak Rektor pasti akan dengan senang hati membuka peluang untuk memudahkan jalannya. Misalnya, oke pakai kantin yang sebelah sini, yang biasanya sewanya per bulannya 2.500.000 aja deh misalnya. Atau dihibahkan deh, tapi dengan syarat tadi, ada legalitasnya, ada hitam di atas putih, yang menyatakan bahwa ini dibolehkan, biar nggak ada temuan. Ya Bu, kemudian dengan berjalannya waktu, pastinya modalnya iuran dulu nggak apa-apa, karena memang belum ada. Ya, kemudian nanti baru dengan berjalannya waktu uang keuntungannya dikumpulin untuk bikin program kerja. Mau bikin seminar. Tunggu, ini yang pertama. Yang pertama, bikin usahanya jalan dulu, bidang ekonominya bergerak dulu. Di kampus itu nggak bakal kehabisan ide, Bu Hana. Ada mahasiswa, ada dosen, ada macam-macam. Ada karyawan-karyawati yang masih muda-muda usia produktif yang bingung nitipin anaknya kemana. Bikin atau ada mahasiswa yang memang butuh tempat praktek untuk apa ya, mengedukasi bayi-bayi misalnya anak-anak balita. Kan itu kerjasamanya luar biasa. Nah, itu yang apa namanya masalah bidang ekonomi. Jadi memang harus jalan dulu ya Bu. Way out-nya banyak kalau Ibu mau. Remember, ada mau ada jalan. Itu dulu. Dan saya pasti dengan keberadaan Pak Rektor sampai detik ini dengerin saya, itu sudah suatu pintu yang terbuka lebar. Saya rasa ya, saya rasa begitu. Kita positive thinking aja lah. Sudon ya pastinya Pak Rektor. Baik, yang kedua, kalau mau lebih bermanfaat dengan biaya yang nggak begitu banyak, Ibu, saya bilang tadi, di kampus itu nggak bakal kehabisan ide. Ada banyak program kerja yang bisa kita domplengi dalam tanda positif, ya, dalam tanda kutip positif. Misalnya, PSGA kita, ya, pusat apa Bu, singkatannya Pak Rektor, Pusat Kajian Gender dan Studi Gender dan Anak. Itu kan banget isunya sering banget bikin program, seminar, kemudian juga apalah macam-macam bentuknya sesuai dengan masing-masing kampus dan masing-masing daerah, tergantung dari isu apa yang mau mereka angkat. Kalau misalnya di tempat Bu Hana itu di mana Bu Hana itu tadi? Tarutung misalnya ya. Ternyata kok tingkat ininya tinggi, tingkat pernikahan anaknya tinggi, PSGA-nya dong kira-kira bikin apa namanya seminar yang mengundang, kan kalau PSGA bergerak artinya dia sudah punya spot dana untuk itu. Bu atau Pak Rektor minta ke Pak Rektornya untuk bisa mengundang kita sebagai peserta misalnya. Itu kita ikut datang aja Bu, itu sudah keren, kerjasama. Jadi bikin kegiatannya Ibu nggak perlu keluar biaya sendiri gitu ya, atau ikut mendatangi misalnya seminar-seminar yang dilakukan oleh orang lain, misalnya DWP lain di DWP kabupaten atau provinsi atau dan lain sebagainya yang membuka peluang-peluang kita untuk bisa eksis tanpa harus keluar banyak duit ya. Terus yang kedua, siapa bilang bikin acara itu harus mahal-mahal Bu? Kita di DWP pusat asal Bu Hana tahu ya, kita nggak mau ngadain acara itu se-Indonesia.
insya Allah dapat ilmunya dari narasumber yang capable di bidangnya. Ada siapa aja teh? Dokter Boyke, Dokter Aisyah Dahlan. Kalau tentang telaah kajian spiritual kita ada Habib Ali, ada macam-macam itu para ulama, ya. Itu enggak, dan kita mengampu keseluruhan Indonesia itu enggak sampai sebegitunya, Bu. Iya memang ada dana untuk konsumsi bagi orang yang datang di situ. Iya memang ada dana dan penghargaan untuk para narasumber kita. But that's it. Semua ilmunya kita transfer lewat virtual. Gitu ya. Dan Ibu bikin seminar itu juga nggak harus ngundang orang 5.000, 1.500 dulu baru dianggap sukses. Enggak. Hari gini, Bu, let's use the technology. Gitu loh. Ya, bikin praktisnya aja. Sama seperti ini. Kebayang nggak kalau saya datang ke Padang Sidimpuan sekarang? Pak Rektor harus nyediain tiket pesawat saya, harus nyediain hotel saya, mobil saya. Aduh, menjaga keselamatan saya lahir batin. Kalau nggak resikonya dia Bu, high cost gitu loh. Sekarang pesan saya kepada ibu-ibu terdeliver dengan baik dengan acara seperti ini. Jadi find another way which more effective and efficient and that's it gitu loh. Nggak usah maksain juga. Tapi yang penting ibu harus gerak, bidang ekonominya harus gerak. Selain ibu harus membuka networking seperti yang saya bilang tadi. Buka Bu jaringan kenalan sama perusahaan-perusahaan di sana. Banyak banget CSR yang bisa kita ambil. Percayalah, dan mereka dengan senang serta-merta. Bu, Pak, saya mau bikin acara seminar tentang ini misalnya. Yang kita undang gini loh. Nanti Bapak Ibu, nanti di flyernya akan kita munculkan logo perusahaan Bapak, di undangannya, di balihonya, di apanya. Syukur-syukur nanti misalnya kalau produk makanan, Bapak bisa nanti nitip makanannya di sana, buka standnya dan lain sebagainya. Ya, cari sponsorship. Hari gini udah banyak Bu Hana. Apalagi kalau di PTKN, aduh geraknya lebih leluasa. Saya percaya begitu. And let's say again, ada mau ada jalan. Gitu ya Bu Hana, tugas saya ngomporin Bu Hana dan teman-teman di sana. Bisa diterima Ibu? Oke, terima Bisa, kasih Bu. Bu Hana. Teteh atau Bu Tanti mau nambahin atau ibu-ibu yang lain? Bu Yuni tuh tukang cari duit mau nambahin kah? Ibu sedikit tambahin mumpung ada Pak Rektornya. Ayo, kita manfaatkan. Pak Rektor, kan ada kegiatan banyak nih di perguruan tinggi, ada wisuda ya, kemudian juga ada kegiatan rapat yang snack-snacknya itu coba dikelola oleh Ibu Dharma Wanita biar punya income. Nah itu ya. Biar nggak minta terus, Pak. Ya, biar nggak minta terus, atau atau mereka mengelola baju toga dan lain sebagainya melalui vendornya siapa. Nah, tapi juga Ibu Dharma Wanitanya juga harus mampu menjaga kualitas makanannya atau apanya dan tidak ada interpretasi untuk diri sendiri juga dapat keuntungan di situ gitu. Ini betul-betul murni untuk organisasi berjalan untuk kegiatan gitu. Ya, terima kasih. Pesan sponsornya majleb ya Pak Rektor ya. Siap Bu, siap Insya Allah. Terima kasih dari awal banyak. sudah kita kasih kesempatan itu Bu. Sip, Ya, keren lah. Berarti karena tinggal ibu-ibunya. Kita udah BLU dan itu sudah bisa kita berikan mandatorinya mungkin ya di pengelolaan keuangannya Ibu. Makasih. Atau kantin Bu ya, kantin. Boleh, siap. Udah sekarang udah ada masuk permohonan ya. Ya. Tinggal nanti di AKN proses, ya. Nanti kita inisiasi sama-sama. Kalau di Mandailing Natal, kemudian di Padang Sidimpuan bisa, pastinya di tempat lain, di tempat Bu Hana juga bisa ya. Semangat yuk, bisa yuk gitu ya kata orang milenial. Kalau tadi masalah milenial dan kolonial Pak Rektor. Kalau ibu-ibu di sana yang baru 2 tahun jalan itu kan mungkin jelita ya, semuanya jelita, jelang 5 tahun. Kalau kayak kita ini udah pas kali tak Pak? Ya Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rektor berdua dan bapak-bapak semua yang ada di sana. Ya, Saya rasa sama-sama Bu. masih ada lagi. Kami kira cukup dengan 3 pertanyaan saja Bu. Demikian pembinaan dari Ibu Penasihat DWP Kemenak RI. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Materinya cukup mantap Bu dan sangat mantap. Jika Ibu berkenan kami minta share PPT atau share materinya ke kita nanti. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Oke.
Sebelum acara selanjutnya kami minta kepada Ibu Penasihat DWP untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Silakan, Bu. Baik, sekali lagi terima kasih saya sampaikan terutama kepada Bapak Rektor berdua, bertiga yang juga mungkin nanti bisa mengakses acara ini. Disampaikan salam saya ya Bu untuk yang di AKN ya, Pak Rektor, Pak Darwis dan juga Pak Albinar, terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih juga atas supportnya yang luar biasa. Ini benar-benar sebuah angin segar Pak. Kalau DWP itu disupport Bapak-Bapak itu insya Allah kedepannya juga lebih mantap kalau mau ngapa-ngapain, dan juga sebagai contoh juga bagi karyawan yang lain untuk bisa memberikan permisi ya, izin kepada istri mereka untuk bisa aktif di DWP as long as they make komitmen well gitu ya, kalau memang dibicarakan dengan baik gitu ya. Terima kasih Yang Bu. pertama ya Kami saya akan mengucapkan berupaya untuk aduh Pak Rektor terima kasih banyak. This is a very big honor for us gitu ya, dan bagi DWP yang Pak Rektornya seperti ini, aduh Bu sudah deh. Lempeng jalannya, masih cepet larinya ya, semoga. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua atas komitmennya, atas kerawuhannya, atas all ears-nya and all heart-nya juga menerima apa yang kita sampaikan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga gitu ya, untuk bisa ke depan kita insya Allah lebih baik lagi mengelola dan berperan aktif di Dharma Wanita ini. Bu, misi kita adalah meringankan tugas para bapak ya, suami-suami kita. Kita support program-programnya, bukan malah sebaliknya. Ingat ya Bu ya, kesuksesan kita itu harus merepresentasikan kesuksesan pasangan kita di kampus, dimanapun kita berada. Ya, ingat, jangan sampai sebaliknya. Itu yang pengen menjadi tujuan kita bersama harusnya. Baik. Semoga ini menjadi awal penyemangat baru bagi kita semua untuk lebih bisa berkontribusi lebih aktif lagi, meningkatkan kapasitas kita lagi sebagai perempuan, sebagai anggota DWP, sebagai pendamping suami. Sekali lagi terima kasih Ibu-Ibu, semoga ada kesempatan waktu kita bisa ketemu secara langsung ya. Semoga, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.